Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu database ya yang sering digunakan dalam pemrograman. Salah satunya yaitu MySQL yang ada pada Exam, kemudian ada juga SQL Server, ada Microsoft Access. Untuk hari ini akan saya coba untuk membuat database pada Microsoft Access ya. Jadi Microsoft Access ini digunakan juga database yang memang dikoneksikan dengan aplikasi-aplikasi yang memang salah satunya adalah VB.NET atau mungkin yang lainnya ya. Jadi Microsoft Access ini adalah bawaan dari Microsoft Office ya, yang memang sudah satu paket setelah Microsoft Office itu diinstal ya. Dan pada Microsoft Access ini bisa juga kita buat ya, layout atau tampilan form yang nantinya form tersebut sebagai inputan. Jadi kita mulai untuk mempraktekannya. Di sini saya ketik Access ya, Microsoft Access. Nah mungkin di aplikasi teman-teman ada beberapa tampilan atau mungkin layout ya yang pada Microsoft Access itu mungkin ada yang berbeda ya. Itu kadang memang tergantung dari tingkatan atau versi yang digunakan. Kebetulan saya menggunakan Microsoft Access 2010 ya. Di sini saya membuat nama database-nya adalah database penjualan. Ya, database penjualan. Kemudian saya klik create. Nah, ini ada bagian kolom-kolom ya atau field. Tapi kok field ini harus kita buat terlebih dahulu pada bagian design view ya, sebelah kiri atas design view. Kemudian namanya adalah stock. Jadi nanti berisi ya data-data stok barang yang memang disimpan oleh suatu toko ya. Oke. Kemudian pada bagian field name, di sini kita buat nama-nama field ya atau nama-nama kepala tabel, nomor ya. Dan nomor ini saya gunakan auto number. Auto number itu adalah nomor otomatis. Jadi untuk penomoran 1, 2, 3 pada setiap record ya, pada setiap inputan itu tidak usah kita input ya. Jadi dia akan memberikan nomor otomatis ya. Kemudian di sini adalah nama barang. Oh, kurang. Nama barang. Teks ya. Kemudian pada bagian teks ini kita sesuaikan ya pada bagian field size di bagian general ini ya di bawah. Kenapa harus kita sesuaikan? Karena dia maksimalnya ada 255 huruf atau karakter. Jadi jika tidak disesuaikan nanti akan membentuk kotak yang besar ya. Kalau misalkan kita buat tampilan formnya ya. Jadi kita sesuaikan mungkin untuk nama barang tidak lebih dari 30 mungkin ya, 30 huruf. Kemudian setelah nama barang ya, harga barang. Harga barang di sini kita pilih currency ya, pilih currency. Oke. Dan untuk currency ini kalau misalkan kita tidak diutak-atik ya, nanti dia hasilnya adalah dolar-dolar. Jadi kita sesuaikan di settingan komputer ya. Jika di Microsoft Access memang langsung di Microsoft Access-nya itu sendiri. Tetapi untuk di Microsoft Access ini kita sesuaikan dulu di start ya. Kemudian control panel. Cari bagian date and time ya. Nanti kalau misalnya mungkin di tampilan teman-teman yang menggunakan Windows 7 ya tampilannya besar-besar seperti ini ya. Kita klik pada bagian clock, language and region ya. Kemudian change date, time or number format ya. Dan di sini bahasa Inggris ya. Ini kita rubah menjadi Indonesia. Kemudian klik OK. Ya. Nah, selanjutnya di sini harga barang
nama barang, harga barang, kemudian jumlah barang ya. Jumlah barang kita gunakan number. Oke. Setelah selesai ya, nama barang, harga barang, jumlah barang, kita kembali ke datasheet view. Setelah kita buat nama-nama field ini, ada tambahan yang muncul pengaturannya, yaitu pivot table, pivot chart ya. Di sini kita kembali ke datasheet view. Kemudian apakah kamu akan menyimpan ya table ini? Yes. Nah, ini dia sudah membentuk. Ya, sudah membentuk. Sebetulnya jika sudah membentuk seperti ini bisa langsung diinput, tetapi akan lebih lebih cocok ya, atau mungkin lebih mudah untuk melakukan penginputan. Itu kita buat formnya ya. Untuk membuat form, kita klik pada bagian create ya. Kemudian form wizard di sini. Nah, untuk form wizard ini kita masukkan beberapa field ya, tetapi karena nomor itu otomatis jadi kita kembalikan. Ya. Next, finish. Nah, di sini sudah ada tampilan ya. Tetapi di sini kayaknya ada yang terbalik ya. Harga barang duluan. Oke. Ini saya close dulu, mungkin tadi waktu pas dimasukkan ada yang salah ya posisinya. Ini saya close. Kemudian saya klik create form wizard. Nah, ini dia. Ya, kita kembalikan nama barang, harga barang, jumlah barang. Next, finish. Oke, sudah sesuai. Nah, di sini apakah inputannya hanya seperti ini? Tidak ya. Jadi untuk tampilan form ini bisa kita sesuaikan ya. Kita masukkan gambar, kita masukkan teks ya. Ini pada bagian view, design view ya. Dan ini kita geser-geser ya biar agak lebih lebar sedikit ya. Oke, ini pada bagian header. Header itu adalah bagian kepala formnya ya. Jadi bisa kita tambahkan teks nantinya di sini ya. Untuk stok ini kita ganti saja ya. Namanya adalah stok barang, atau mungkin nama toko juga boleh. Misalnya adalah Alfamart ya, Alfamart. Ini kita tarik ya, Oke, kita geser ya, dan warnanya kita ganti, misalnya adalah merah ya, di bold. Gaya tulisan juga bisa kita ganti ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Alfamart ya. Oke. Ya. Pada bagian image ya, kita cari image. Untuk menambahkan image ya, pada bagian tersebut, di sini saya klik tanda panah tadi ya. Kemudian di sini kita klik image. Nah, dan kita cari gambarnya ya. Gambarnya sudah saya simpan ya, cari di Google. Mana tadi? Nah, Alfamart. Oke. Logo ini kita kecilkan. Ya, logo ini kita kecilkan. Sebetulnya di sini ada area putih-putih nih ya. Putih ini sebetulnya sih bisa dihilangkan ya menggunakan Photoshop ya. Atau mungkin teman-teman mencari gambar ya
logo Alfamart-nya itu yang bentuknya adalah atau mungkin formatnya adalah PNG. Biasanya dia hanya bagian tulisannya saja ya, tetapi tidak ada background warna putih. Cari yang bentuknya adalah PNG. Ini logonya ya. Kemudian kita bisa menambahkan tombol-tombol atau button ya. Button ini pada bagian yang ada di sini ya. Button kita tambahkan di bawahnya ya. Nah, pada bagian button ini kita cari ya. Yang pertama adalah untuk simpan ya. Kita cari yang namanya simpan. Di sini simpan pada bagian record operation, kemudian save record atau simpan datanya ya. Dan gambar di sini kita klik show all picture di sini. Checklist show all picture. Tombol simpan mungkin ini ya. Ini yang paling mendekati atau sesuai gambarnya ya. Oke, ini simpan. Kemudian saya membutuhkan kotak lagi ya, kotak next ya. Di sini next ya, finish. Oke, ini mungkin saya geser ya. Saya geser seperti ini. Saya butuh lagi kotak ya, di sini previous ya, previous untuk kembali ke record yang sebelumnya. Finish. Untuk komen ini nggak usah diganti ya, langsung saja seperti itu ya. Kemudian ini kita sesuaikan, kita geser-geser. Jika ingin menambahkan tombol-tombol yang lainnya, bisa teman-teman mencobanya tombol-tombol yang lainnya. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan. Ya. Kemudian ini sudah ya, simpan. Di sini ada beberapa tombol-tombol ya, pengaturan tombol-tombol. Jadi teman-teman bisa menyesuaikannya sendiri ya. Ada record operation ya, navigation dan lain-lainnya. Oke. Teks kita gunakan A ya. Di sini label Jalan Kisah Maun Tangerang nomor 4. Tadi kita salah ya, harusnya kita menggunakan label ya, Kota Tangerang. Kita ganti warnanya. Oke. View form view. Ya sudah seperti ini. Kemudian kita input. Kita input misalnya nama barangnya adalah Coki. Ya. Harga barangnya Coki itu per itemnya ya, satuannya misalnya adalah 2000 ya, 2000. Dia langsung berubah menjadi RP ya. Jumlah barang misalnya jumlah barangnya adalah ada 100. Kemudian klik simpan ya, klik simpan. Dan setelah ini kita buat lagi. Sepertinya di sini ada yang kurang ya, kurang button lagi ya, kurang button lagi. Ini saya sesuaikan lagi, kurang button satu lagi. Oke. Add new record ya. New record itu adalah dia input baru. Kita cari
ikonnya ya. Input baru. Sebetulnya untuk input baru ini ya, ini bisa kita gunakan juga, menggunakan teks ya, dengan cara mengetik teksnya new ya. Kemudian finish ya. Di sini sudah dibuat ya. Oke, kita kembali ke home view ya. Coki-coki, kemudian klik new. Berikutnya adalah PopMe. PopMe harga barangnya adalah 5.000. Jumlah barangnya adalah 40 misalnya. Kemudian simpan, new ya. Dan selanjutnya adalah selain PopMe, misalnya adalah Rinso ya. Rinso harganya misalnya adalah 12.000. Jumlah barangnya 30. Save new. Nah, di sini preview record, kemudian next record ini digunakan untuk melihat record atau data inputan ya. Kita klik, ada Rinso, ya, ada PopMe, ada Coki-coki ya. Dan untuk melihat di database ya, di database ini kita klik pada bagian stok yang ada di sampingnya. Dia belum muncul ya, harus kita klik refresh all, baru dia muncul seperti itu ya. Jadi data inputan tersebut itu yang nantinya masuk ke dalam database ini. Jadi untuk di Microsoft Access bisa kita buat formnya dan bisa kita buat database-nya. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.